Bicara soal politik sepertinya tidak lepas dari soal kepentingan. Ya, saudara, pernyataan ini yang tampaknya terbukti kembali dengan adanya manuver dari para politisi yang terjadi menjelang kampanye pemilu presiden ini, dan sejumlah politisi dari partai menyeberang ke koalisi partai yang lain. Ya, ini meski saling membantah, ini menunjukkan masih ada persoalan di tubuh partai yang menyatakan berkoalisi. Inilah pasangan yang insya Allah akan mengukir sejarah dan masa depan Indonesia. Gamawan Fauzi tampil sebagai pembaca naskah deklarasi SBY Budiono di hadapan para pimpinan parpol pendukung koalisi Demokrat dan ribuan hadirin. Penampilan Gubernur Sumatera Barat itu memunculkan tanya, apakah ia meninggalkan partai pengusungnya PDI Perjuangan dan PBB ketika meraih kursi gubernur? Saya kan juga tidak pernah dibawa oleh PDIP untuk menyampaikan deklarasi. Karena itu apa yang akan saya bantu PDIP? Saya melaksanakan ini, saya diminta oleh Pak SBY. Kubu PDI Perjuangan mempersilahkan untuk menilai manuver itu. Menurut beliau, komitmen itu tidak terjaga sampai akhir masa jabatan, ya silakan saja. Dalam kunjungan kerja ke Yogyakarta, Yusuf Kala menyertakan juga pasangan cawapresnya Wiranto dan tim sukses kampanyenya. Salah satu yang disertakan adalah Derajat Wibowo, politisi dari PAN. Kehadiran Derajat cukup mengejutkan karena PAN telah menyatakan menjadi rekan koalisi Partai Demokrat. Dia wakil presiden, kunjungan resmi, jadi sebagai anggota rombongan resmi, bukan dalam rangka yang lain-lain. Derajat boleh berkilah, tapi dirinya bersama politisi lain dari PAN, Alvin Lee, tercatat sebagai tim sukses JK Win. Alvin kecewa pada SBY yang tidak memilih kader PAN Hatta Rajasa sebagai cawapres. Kalau kemarin ini Susilo Hatta pasti saya all out, saya nggak mikir yang lain-lain. Saya yakin PAN itu tidak akan gegabah ya. PAN itu cukup bijak ya. Kalau ada masalah tidak akan serta-merta itu dipecat. Tetapi langkah politisi PAN yang menyeberang ke koalisi partai lain tampaknya mendapat tentangan dan ancaman pengenaan sanksi. Kalau untuk pengurus partai tentu ya, tetapi kalau simpatisan, nah kita kan nggak tahu persis. Karena berdasarkan survei misalnya pendukung partai A, kan ada yang milih juga yang lain toh. Nah itu kita nggak tahu. Tapi kalau pengurus partai terang benderang tentu ada aturan-aturan partai. Selain Alvin dan Derajat, ada juga Egy Sujana dari P3, Aisyikam dari PKNU, dan Ali Muhtar Ngabalin dari PBB di tim sukses JK Win. Memang menjadi hak setiap orang untuk menentukan pilihan. Tetapi itulah politik, tidak bisa ditebak dan semua didasarkan atas kepentingan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Jadi akhir kalau bukan pengurus partai boleh menyeberang ke kanan dan ke kiri ya, maksudnya gitu. Pembenaran tanda kutip. Betul. Dan kita beralih masih ke berita politik ini, saudara. SBY berbudi dalam 3 hari belakangan ini banyak dikutip media sebagai bagian dari jargon kampanye pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Ya, tetapi ternyata tim pemenangan SBY Budiono belum mengumumkan jargon kampanye mereka yang resmi. Dan Partai Demokrat menyatakan ungkapan SBY berbudi yang selama ini menyebar di kalangan masyarakat dan media dianggap sebagai masukan dari masyarakat. Ungkapan SBY berbudi pertama kali didengar pada saat deklarasi pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono di Bandung. Belakangan banyak dikutip dan dianggap sebagai jargon kampanye pasangan SBY Budiono. Fungsionaris Partai Demokrat Sultan Batugana menyatakan jargon resmi pasangan Capres dan Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono adalah SBY Budiono. Itu sendiri kan belum membuat satu slogan, dan kemarin itu kan baru usulan. Jadi banyak bermacam-macam orang membuat usulan itu setelah adanya Pak Budiono. Tapi saya kira yang Timnas lain akan dipakai nanti. Namun usulan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat ya. Ya pada saat itu memang gaungnya dalam 3 hari mereka banyak masyarakat pakai itu kan. Tapi kan belum resmi itu. SBY berbudi itu bisa diartikan sebagai harfiah, artinya dalam arti yang sesungguhnya, tapi juga bisa berarti SBY bersama Budiono. Itu sebuah usulan saja. Kalau sebuah usulan diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, ya tidak apa-apa. Menjelang kampanye